warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak kelas 8A? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk keselancaran dan semoga ilmu yang akan Bapak berikan nanti semoga bermanfaat. Boleh untuk kelas berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh dilihat sisi kanan kirinya, apakah ada teman-teman yang nggak hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah ya. Oke, untuk mempersiapkan waktu juga dari gue sendiri akan menyampaikan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini, dari guru dan mahasiswa dapat menjelaskan apa sih definisi dari pengaruh dari interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan budaya. Dan yang kedua, dari guru mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan apa aja sih dari bentuk-bentuk dari pengaruh interaksi sosial. Ya, sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas mengenai interaksi sosial. Ada yang masih ingat dengan interaksi sosial itu apa? Saya Pak, Ya, interaksi sosial itu hubungan timbal balik yang dilakukan dua orang atau lebih Pak. ya betul. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan ya antara dua orang atau lebih untuk akhirnya bisa saling memberikan segala informasi. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dan pengertian bentuk-bentuk, dan di akhir pembelajaran ntar Bapak akan memberikan tugasnya. Oke, next. Nah, pengaruh interaksi sosial. Ada yang mengenal apa beliau ini? Saya Pak, itu Charles Loomis bukan Pak? Ya betul. Jadi Charles Guzman ini adalah tokoh lulusan dari Universitas Harvard di Cambridge, Amerika Serikat pada tahun 1933. Nah, dari Charles Loomis ini beliau mengungkapkan pendapatnya bahwasanya sebuah hubungan itu bisa disebut interaksi apabila memiliki ciri-ciri yang pertama melibatkan lebih dari satu orang. Nah, yang kedua melibatkan terjadinya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Nah, yang terakhir ada memiliki tujuan yang jelas gitu. Mungkin ini contoh kecil ya, atau contoh yang bisa kita langsung terapkan gitu. Ini ada guru menerangkan secara langsung kepada mahasiswa di dalam kelas, ataupun mahasiswa bertanya gitu kepada guru, dan terakhir ada kelompok yang dilakukan oleh beberapa murid. Oke. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengaruh interaksi sosial. Di sini ada yang udah tahu belum apa sih dari bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Saya Pak, Iya Pak. bentuk-bentuk dari interaksi sosial ada asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Iya betul.
Jadi dalam kajian ilmu sosiologi itu interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Asosiatif itu interaksi yang merujuk pada hal yang positif atau yang bagi kita sendiri itu berdampak saling menguntungkan. Terus ada disosiatif. Dari disosiatif ini adalah lawan kata dari asosiatif, yang dimana interaksi sosial ini berdampak buruk gitu atau negatif yang bisa merugikan diri sendiri. Yang terakhir ada akomodatif. Jadi akomodatif ini upaya atau cara penyelesaian dari disosiatif ini, yang dimana ada misalkan ada konflik gitu di warga sekitar, lalu cara atau upaya untuk penyelesaian dari konflik ini yaitu dengan akomodasi. Yang pertama asosiatif. Asosiatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kerjasama, kedua asimilasi, yang ketiga akulturasi. Yang pertama ada yang kerjasama. Nah, di kerjasama ini adalah bentuk utama dari interaksi sosial, yang dimana pada dasarnya tujuan dari interaksi sosial ini untuk bisa menghasilkan atau kebutuhan yang sekiranya bisa berdampak baik. Nah, terus yang kedua ada asimilasi. Nah, asimilasi ini peleburan atau penyebaran kebudayaan yang dimana dijadiin satu dan menciptakan kebudayaan baru. Yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi ini sama halnya dengan asimilasi, tapi dengan akulturasi ini tidak menghilangkan kebudayaan yang baru. Lalu di sini disosiatif dibagi 3 juga. Yang pertama persaingan, kedua kontroversi, yang ketiga konflik. Yang pertama persaingan atau kompetisi. Nah, yang dimaksud persaingan ini adalah perjuangan atau usaha dari 2 orang atau lebih untuk mencapai kemenangan gitu. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat itu ada perlombaan dari 17 Agustus. Terus ada kontroversi, yang dimana kontroversi ini lebih merujuk ke sifat. Jadi kontroversi ini ada sifat yang sangat negatif. Itu seperti sifat iri atau dengki kepada kepribadian seseorang. Terus terakhir ada konflik, yang dimana ini lebih ke perilaku untuk menjatuhkan atau melawan lawannya gitu. Next. Yang terakhir kita membahas akomodatif. Yang pertama versi. Nah, versi ini upaya atau penyelesaian dengan cara kasar. Di sini ada contoh perdagangan kaki 5 yang disita atau ditertibkan oleh Satpol PP. Lalu ada kompromi. Nah, kompromi di sini upaya atau penyelesaian untuk akhirnya dia menciptakan kesepakatan gitu. Contohnya dari ibu dan anak yang saling berebut remote di televisi, yang dimana dari pihak ibu dia ingin menonton siaran berita atau sinetron,
Lalu dari pihak anak dia ingin menonton channel hiburan lah gitu untuk dari anak-anak. Nah, terus yang terakhir ini ada konsolidasi yang dimana sama dengan kompromi, cuma lingkupnya lebih besar, yaitu dengan musyawarah antar desa atau kampung. Di sini ada pertanyaan. Saya Pak, Ya, Dinda. saya mau bertanya apa perbedaan disosiatif dan akomodatif? Oke, mungkin ini sudah Bapak sebutkan. Jadi disosiatif itu lebih ke konfliknya. Lalu akomodatif ini gimana sih caranya dari disosiatif ini bisa diselesaikan gitu dengan akomodatif. Gitu. Makasih Pak. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak kerjakan gitu. Dikumpulnya minggu depan. Oke Pak, foto dulu Pak, foto. Sebentar, Pak. Sebentar Pak, foto dulu Pak. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang interaksi sosial, yaitu dampak dari pengaruh interaksi sosial sendiri terhadap kehidupan sosial dan budaya. Oke, mungkin cukup pengajar dari Bapak. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan. Pak, interaksi sosial itu hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada digunakan aplikasi. Ya betul. Jadi Bapak ingin membahas sedikit gitu. Kesimpulan dari Adit itu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar dua belah pihak atau mungkin bisa lebih gitu. Dan untuk interaksi sosialnya sendiri ada bentuk-bentuk yang dimana